Ketungging adalah jenis Aracinida yang ditemukan di berbagai bagian dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis seperti Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Utara. Ketungging telah ada selama jutaan tahun dan kelompok hewan yang telah mengalami evolusi yang panjang. Mereka termasuk dalam ordo Teleponida yang terdiri dari 100 spesies yang berbeda. Meskipun ketungging memiliki penampilan yang agak menyeramkan, ketungging sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Mereka cenderung menghindari interaksi dengan manusia dan lebih fokus pada mencari makanan dan bertahan hidup di habitat alami mereka. Ketungging memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari hewan-hewan lain di kelompoknya. Mereka memiliki tubuh panjang dan rata dengan 2 cakar yang panjang di bagian depan serta ekor yang melengkung ke atas. Ekor mereka juga memiliki glandula khusus yang menghasilkan semburan asam asetat yang disebut dengan venejan, yang digunakan sebagai pertahanan terhadap predator. Ukuran ketungging bervariasi, tetapi umumnya mereka memiliki panjang 3 hingga 8 cm. Dalam kelompok ketungging, terdapat perbedaan antara jantan dan betina. Jantan biasanya lebih kecil daripada betina dan memiliki cakar yang lebih besar. Pada betina, cakar yang lebih kecil membantu mereka merawat telur dan menjaga keturunan mereka. Meskipun ketungging memiliki hubungan evolusioner dengan kalajengking dan laba-laba, mereka memiliki karakteristik yang unik. Misalnya, mereka tidak memiliki zat beracun seperti kalajengking dan tidak bisa membuat jaring seperti laba-laba. Ketungging biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab dan memiliki pelindungan seperti hutan, gua, dan wilayah berbatu dengan celah dan tempat persembunyian. Beberapa spesies ketungging juga dapat ditemukan di bagian lain dunia, termasuk wilayah Mediterania, Afrika, dan Timur Tengah. Aktivitas ketungging terjadi pada malam hari, menjadikannya hewan nokturnal. Mereka menghindari sinar matahari langsung dan lebih aktif saat suhu dan kelembaban lingkungan cenderung lebih rendah. Pada siang hari, mereka biasanya bersembunyi di tempat-tempat gelap seperti di bawah batu, kayu lapuk, atau dalam tanah untuk melindungi diri dari kekeringan dan predator. Ketungging adalah karnivora dan memiliki pola makan yang mirip dengan Aracinida lainnya. Mereka memakan serangga, laba-laba, cacing, dan kadang juga memakan buah-buahan yang busuk. Ketungging menggunakan cakar depan mereka yang kuat untuk menangkap dan menghancurkan mangsa. Setelah mangsa ditangkap, mereka menggunakan pedipalpi mereka yang peka sebagai alat peraba dan bantuan dalam memindahkan makanan ke mulut mereka. Sistem reproduksi ketungging juga menarik. Betina ketungging biasanya memikul tanggung jawab dalam merawat telur dan keturunan mereka. Setelah perkawinan, betina akan menggali lubang di bawah tanah untuk meletakkan telurnya. Setelah itu, betina akan melindungi telur-telur tersebut dengan menggunakan cakarnya yang panjang untuk membentuk struktur pelindungan. Betina akan tetap berada di dekat telur hingga mereka menetas, menjaga suhu dan kelembaban yang diperlukan untuk perkembangan embrio. Ketungging berperan penting dalam rantai makanan dan ekosistem tempat mereka hidup. Sebagai predator, mereka mampu mengendalikan populasi serangga yang mungkin menjadi hama bagi tanaman atau gangguan bagi manusia. Sebagai mangsa, mereka juga memberikan makanan bagi beberapa predator seperti burung, reptil, dan mamalia kecil. Kehadiran ketungging dalam ekosistem berkontribusi pada keseimbangan alam dan menjaga kelimpahan spesies lain di lingkungan mereka. Salah satu hal yang paling menarik tentang ketungging adalah kemampuan pertahanan mereka yang unik. Ketika merasa terancam, mereka dapat menggunakan pertahanan mereka yang disebut dengan semburan venejan untuk melawan predator. Di ujung ekor mereka terdapat glandula khusus yang menghasilkan cairan asam asetat yang mirip dengan cuka.
Mereka dapat menyemprotkan cairan ini secara akurat dan kuat ke arah predator yang mengancam. Semburan asam asetat ketungging memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, bau dan rasa asam yang kuat dapat mengganggu dan membingungkan predator, memberikan waktu bagi ketungging untuk melarikan diri. Selain itu, asam asetat ini memiliki sifat iritasi pada mata dan membran dan diri predator, menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu kemampuan predator untuk mengejar atau menyerang ketungging. Efek semburan ketungging ini seringkali cukup efektif dalam mengusir dan menghindari serangan predator. Meskipun semburan asam asetat ketungging mampu mengganggu predator, cairan tersebut tidak berbahaya bagi manusia, meskipun bisa menyebabkan ketidaknyamanan sementara jika terkena kulit atau mata manusia. Asam asetat ketungging tidak memiliki efek serius atau berbahaya pada kesehatan manusia. Namun, tetap disarankan untuk menjaga jarak dan tidak mengganggu ketungging, memungkinkan mereka bertahan hidup dan melindungi diri. Selain semburan asam asetat, mereka juga memiliki cakar yang kuat yang dapat digunakan untuk bertahan atau melawan predator jika perlu. Dalam kombinasi dengan penampilan fisik yang mencolok, sistem pertahanan ini menjadikan ketungging sebagai hewan yang cukup menakutkan bagi predator yang ingin mencoba memangsa mereka. Meskipun ketungging tidak termasuk dalam daftar hewan yang terancam punah, penting untuk menyadari bahwa menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem tempat mereka hidup merupakan aspek yang penting. Ketungging memainkan peran ekologis yang penting sebagai predator serangga. Dengan mengendalikan populasi serangga, mereka membantu menjaga keseimbangan dalam ekosistem dan mengurangi potensi kerusakan lingkungan dan pertanian akibat hama serangga. Penting bagi kita untuk melindungi habitat alami ketungging seperti hutan, gua, dan wilayah dengan keanekaragaman hayati yang penting. Kehilangan habitat akibat perambahan manusia, deforestasi, dan perubahan iklim dapat berdampak negatif pada populasi ketungging. Upaya konservasi yang melibatkan perlindungan habitat, pengurangan polusi, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya memelihara keanekaragaman hayati dan membantu menjaga kelimpahan dan keberlanjutan ketungging di masa depan. Dengan mempelajari perilaku, reproduksi, kehidupan, dan interaksi dengan lingkungan, kita dapat mengidentifikasi ancaman potensial terhadap populasi ketungging dan mengembangkan strategi pelindungan yang efektif. Selain itu, pengetahuan yang lebih tentang ketungging dapat memberikan manfaat dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga penting dalam menjaga keberlanjutan ketungging, dan keanekaragaman hayati secara keseluruhan dapat menyebarkan informasi yang akurat tentang ketungging dan peran ekosistem. Kita dapat membangkitkan rasa kepedulian terhadap hewan-hewan ini serta pentingnya menjaga keseimbangan alam. Penghargaan terhadap keajaiban dan keanekaragaman dunia hewan, termasuk ketungging, akan mendorong tindakan dan keputusan yang berkelanjutan dalam upaya melindungi dan melestarikan lingkungan kita. Ketungging adalah hewan yang menarik dan unik, dengan ciri khas dan pertahanan yang unik. Mereka memiliki tubuh panjang dan rata, cakar yang kuat, serta ekor melengkung ke atas, dan kemampuan semburan asam asetat. Ciri-ciri ini memungkinkan ketungging dapat bertahan hidup di habitat lembab dan melindungi diri dari predator. Hewan ini dapat hidup di tempat-tempat yang lembab dan memiliki pelindungan seperti hutan, gua, dan wilayah berbatu. Mereka aktif pada malam hari dan memakan serangga kecil serta memangsa hewan lainnya. Ketungging memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai predator serangga, membantu menjaga keseimbangan dan mengendalikan populasi serangga hama. Sistem pertahanan ketungging yang unik, termasuk semburan asam asetat, adalah adaptasi evolusioner yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan melindungi diri. Penting untuk melindungi habitat alami ketungging dan menjaga keseimbangan ekosistem tempat mereka hidup.
upaya konservasi, penelitian, dan pendidikan masyarakat untuk membantu menjaga keberlanjutan ketungging dan keanekaragaman hayati secara keseluruhan. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menjaga keajaiban dan pentingnya ketungging, serta memastikan kelimpahan dan keberlanjutan spesies ini untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.